Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kalau pada beberapa malam yang lalu kita berbicara tentang nyamuk, nah, pada subuh hari ini kita masih berbicara tentang hewan yang ada dalam Al-Quran. Tadi Pak Haji Suwito, imam kita, juga menyebut dalam surah yang dibaca itu ada juga hewan di situ disebutkan, yaitu apalah yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Nah, pada subuh hari ini kita berbicara tentang anjing. Anjing ini dalam Al-Quran itu disebutkan 5 kali, ya. Kalbu, ya. Bedakan dengan kolbu. Nah, ini pakai kaf, kalbu. Yaitu di surah ke-7 surah Al-A'raf 176. Kemudian di surah Al-Kahfi, nah, surah yang sering dibaca oleh imam pada Jumat subuh itu banyak, ini sebanyak 4 kali. Dalam 2 ayat, ayat 18 1 kali dan ayat 22 itu 3 kali. Nah, yang saya mau ceritakan atau saya bacakan dulu ayatnya, ya. Salah satu ayatnya di surah Al-Kahfi. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi ya'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Nanti kata Allah, ada orang akan datang itu akan mengatakan jumlah ashabul kahfi, pemuda kahfi itu 3 orang, dan yang keempat adalah anjingnya. Orang lain mengatakan, bukan, jumlahnya itu 5 dan yang keenam anjingnya. Ini sebagai terkaan terhadap sesuatu yang gaib. Ada lagi yang mengatakan, salah, mereka itu 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Nah, jamaah subuh rahimakumullah. Cerita kita tentang anjing pada subuh hari ini itu konon kabarnya di suatu kampung, di suatu siang hari terjadi kehebohan, gaduh. Kenapa? Karena ada seekor anjing yang mati. Kan main, ya. Anjing mati, gaduh. Nah, ini juga beberapa waktu yang lalu di negeri kita ini juga terjadi seperti itu. Beberapa kejadian, seorang pemuka agama, imam sholat,
ada yang dibacok, bunuh, ya. Ada yang dilakukan percobaan pembunuhan walaupun tidak meninggal. Para netizen di negeri 62 ini diam-diam saja. Tapi begitu ada anjing, ada seorang ibu yang membawa anjingnya masuk ke masjid, lalu anjingnya itu diburu dan akhirnya mati, maka netizen seantero Indonesia ini ribut, gaduh, gara-gara seekor anjing. Tapi pemuka agama mati, diam-diam saja. Oh, yang bunuh itu orang gila. Nah, cerita tadi ini di suatu kampung yang seekor anjing mati ini bikin gaduh. Yang bikin gaduh sebenarnya bukan karena anjingnya sendiri, bukan karena anjingnya mati, tapi si pemilik anjing ini dia mengafani anjingnya, memandikan, mengafani, kemudian dibawa ke musalla kampung. Dan dia ngotot agar anjingnya ini disolati. Hebohlah orang sekampung. Apa-apaan ini pula. Ya. Pokoknya ribut. Pokoknya anjing ngotot. Anjing saya harus disolati. Bahkan mungkin mengancam, kalau tidak musala ini saya bongkar. Nah, untuk meredakan ketegangan ini maka dipanggillah kiai kampung. Nah, kiai kampung ini kan ya seorang tokoh yang dihormati, ya. Fatwanya itu diikuti, didengarkan, ya. Kalau Pak Kiai bilang A, maka harus A. Ya cukup harismatik. Ya memang Kiai begitu, harus harismatik. Nah, lalu ketika tiba di TKP, di tempat kejadian, bertanyalah apa masalahnya ini. Maka masyarakat mengadu, ini Pak Kiai, mohon fatwanya ini, bagaimana ini? Anjing mau disolatkan, anjing mati mau disolatkan, tolong fatwanya. Lalu Pak Kiai bertanya, mana yang punya anjing? Maka majulah seseorang, saya Pak Kiai. Lalu ditanya, apa alasanmu, kenapa anjingmu kau ngotot untuk disolati? Yang punya anjing menjawab, gini Pak Kiai, ini adalah wasiat dari anjing saya. Main anjingnya berwasiatnya. Bohong kamu, kata Pak Kiai. Mana mungkin, mana bisa anjing berwasiat? Langsung dia potong pembicaraan si fulan ini, pemilik anjing. Gak mungkin. Suatu hal yang mustahil itu, kok anjing berwasiat. Ya, beberapa hari yang lalu tetangga saya di depan rumah saya, seorang dokter spesialis kandungan, ya. Beliau itu memelihara anjing 2 ekor. Anjingnya besar satu dan satu kecil, lucu anjing yang kecil itu. Anjing yang besar ini walaupun besar tapi jinak, ya. Selalu dalam rumah, jarang keluar.
bahkan suaranya pun jarang terdengar. Gonggongannya tidak pernah menggonggong. Nah, beberapa malam yang lalu anjingnya mati. Sedih beliau itu, sampai malam itu tidak berpraktek karena sedihnya ya. Anjingnya dikubur, saya lihat videonya, dibungkus, dikubur, ditaburi bunga ya, dikubur di belakang rumahnya. Nah, ya anjingnya tentu mahal, jelas puluhan juta harganya itu ya. Nah, kembali ke cerita tadi. Tidak mungkin, kata Pak Kiai ini, anjing bisa berwasiat. Tapi si fulan pemilik anjing ini melanjutkan, Pak Kiai, di samping anjing saya berwasiat agar dikuburkan, dikafani, dimandikan, difakani dan dikuburkan, dan disolatkan sebelum dikuburkan, anjing saya juga ini berwasiat agar siapa yang mengimami nanti sholat mayatnya akan saya berikan, agar diberikan uang 100 juta rupiah. Kalau begitu, kata Pak Kiai ini, suruh warga untuk mempersiapkan prosesi sholat jenazah anjing. Wah, maka dipanggillah jemaah. Mungkin ada, kalau kita di sini apa anunya, as-sholatu ada aba-abanya ya. Maka para warga membuat saf di belakang Pak Kiai sebagai imam. Warga ini jamaah tidak ada yang berani protes, ini Pak Kiai ya. Nah, selesai sholat, lanjutkan dengan doa ya. Nah, salah seorang warga dengan sedikit takut-takut ya, coba-coba berani bertanya, memberanikan diri. Punten Pak Kiai, kenapa Pak Kiai berubah pikiran? Yang tadinya mengatakan tidak boleh mensolatkan mayat anjing, seekor binatang, tapi kok tiba-tiba berubah pikirannya. Nah, kata Pak Kiai ini, setelah saya telusuri, saya telisik, ternyata anjing si fulan ini itu mempunyai nasab yang mulia dengan anjingnya Ashabul Kahfi. Jamaah subhanallah. Ini tentu cuma sekadar cerita. Tapi kalau saya baca ini banyak beredar di internet dan di media sosial. Tapi kalau kita baca itu, di situ ada disebutkan nama kampungnya. Dan saya cari di Google, nama kampung itu memang ada di Jawa Barat, di Garut ya. Tapi apa kejadian ini benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Nah, apa yang kita mau petik dari sini? Bahwa terkadang
yang membuat sesuatu itu menjadi kacau balau, yang menjadi nyeleneh, itu karena fatwa orang pintar, bukan orang bodoh. Dia tahu hukumnya, tapi karena tergoda oleh kepentingan dunia, maka keluarlah fatwa yang nyeleneh tadi. 100 juta ini, ya. Ini bukan cuma dalam masalah agama, dalam masalah lain pun. Contohnya masalah hukum, ya. Yang kadang memberikan, menyelewengkan hukum itu adalah orang yang mengerti hukum. Dan itu kita lihat di videonya diakui oleh Pak Prof. Mahfud MD. Ya. Jadi kalau ahli hukum itu mau menyelewengkan hukum, bisa dia cari pasalnya, ya. Nah, begitu kata beliau. Nah, demikian pun dalam masalah agama ini. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan pernikahan seorang muslimah pakai jilbab lagi dengan seorang Nasrani non-muslim. 2 lagi, kejadiannya hampir bersamaannya, berturut-turut. Kalau nggak salah di Semarang 1, ya. Nah, yang membolehkan itu bukan orang bodoh, bahkan yang sering menjadi penghulu para mereka yang nikah beda agama ini adalah keluaran perguruan tinggi Islam. Mereka mengeluarkan fatwa boleh, ya, boleh nikah dengan ahlul kitab. Dan kita lihat videonya dengan bangganya, ya. Si perempuan menjawab, saya akan menjadi istri yang setia dari suami saya, ya. Di hadapan pendeta di gereja. Sebelumnya diadakan proses ijab kabul di tempat lain. Nah, sudah jelas-jelas ini salah, ya. Sudah jelas-jelas kompilasi hukum Islam itu menyatakan bahwa nikah beda agama ini adalah tidak sah. Jadi kalau begitu, ya, kalau mereka bercampur, ya hukumnya zina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Oleh karena itu, jamaah subuh rahimakumullah, ya, ternyata pintar itu tidak cukup, ya. Pintar, akal ini tidak cukup. Harus dituntun dengan kolbu,
Makanya ada ayat dalam Al-Quran mengatakan bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta adalah kolbu yang ada di dalam dada. Kejadian lain yang cukup menghebohkan, viral ya, bapak-bapak di grup WA Muhammadiyah yang beberapa malam yang lalu saya kirimkan itu. Sebelum salat tarawih, kita Indonesia Raya dulu. Ini kan yang melakukan itu ya boleh dikatakan paham agama, dipimpin oleh imam. Barangkali tujuannya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan jamaah, di kalangan jamaah tarwih. Tapi ini kan nyeleneh. Saya kurang tahu kenapa dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali bermunculan di negeri kita ini, banyak sekali bermunculan paham-paham nyeleneh seperti ini. Tawaf di Ka'bah, nyanyi apa lagunya? Ya lal watan. Sa'i baca Pancasila. Yang melakukan itu bukan orang bodoh. Yang lain mungkin jamaahnya oke lah, tapi yang memimpin itu bukan orang tidak paham agama, paham agama. Tapi kenapa ya, melakukan hal-hal yang nyeleneh seperti itu? Tentu pertimbangannya bukan pertimbangan atas dasar agama, karena tidak ada dalilnya. Lalu saya baca komennya netizen ya tentang lagu Indonesia Raya sebelum tarawih itu. Ada yang bilang begini, kalau sholat Jumat itu tentu tidak boleh, karena sholat Jumat itu sudah ada tuntunannya. Tapi kalau sholat tarawih bisa saja. Karena tidak ada larangan. Ya memang tidak ada larangan, dilarang melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum salat tarawih. Nabi tidak pernah mengucapkan hadis seperti itu. Karena Nabi kan bukan orang Indonesia, tidak kenal lagu Indonesia Raya. Dan pada saat zaman Nabi ya belum ada lagu Indonesia Raya. Jadi sudah mencampur adukan antara agama dan sesuatu yang tidak berdasar dalil agama. Oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah, dibutuhkan ya,
kesadaran umat Islam agar jangan puas dengan ilmu pemahaman agama kita selama ini. Ya. Harus selalu kita belajar, ya. Belajar dari sumber-sumber yang terpercaya, ya. Yang jelas dalilnya Al-Quran maupun As-Sunnah, agar kita jangan sampai seperti yang disinyalir oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah itu bersama para sahabat membuat garis lurus, kemudian membuat garis bengkok-bengkok di kanan kiri garis lurus tersebut. Maka Nabi mengatakan, ikutilah garis lurus ini, jangan kau mengikuti garis bengkok yang ada di samping kiri kanan. Garis-garis bengkok, di setiap persimpangan garis-garis bengkok ini ada syaitan yang selalu memanggil-manggil. Wala tattabi'u subula, jangan kau mengikuti jalan-jalan yang bengkok-bengkok tadi. Artinya banyak jalan bengkok itu, tapi ikutlah, disebutkan dalam ayat itu. Beliau menyebutkan satu ayat, saya lupa ayatnya, ya. Menyebutkan wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Maka karena itu jangan kau mengikuti jalan-jalan subula, ya, dalam bentuk jamak, jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari sabili, jalannya, bentuk tunggal. Jadi jalan-jalan yang bengkok itu banyak, tapi jalan yang lurus subula itu sabil cuma satu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Surah Al-An'am ayat 153. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Demikian jamaah subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan kisah anjing tadi ini bisa berikan pencerahan buat kita semua, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.